So, kalau kondisi market gue lihat agak ngantuk ya sejak koreksi yang Mei kemarin, jadi agak lesu-lesu gimana gitu rasanya. Ya, Dan secara sektoral sih mungkin lebih ke energi sama transportasi ya yang kita lihat naik ya ya. di situ sih kalau untuk ini. Tapi kalau untuk makronya aku kurang kurang kemarin tuh kalau nggak salah datanya datanya Amerika nggak terlalu bagus ya. Ya, oke. Hmm. Jadi apa aku nggak tahu apakah akan tetap 5 kali lagi dinaikkan Fednya itu. Terus inflasinya apakah sudah memang dipucuk yang kemarin itu apakah akan tetap naik lagi atau gimana nggak ngerti itu. Billy dipandang Oke, kalau yang makro. oke, 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 Hmm. oke. Jadi kalau Doni tadi kan itu market ya, berarti ya. Nah, kalau Hmm. saya gimana, Doni? Apakah Gimana masih gimana? coba bentar ya, mungkin. Oke, ya, tes lebih jelas nggak? Jelas jelas jelas. Oh ya, jelas. Nah, Oke, 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 oke. Ya, jadi, dari dia bilang dari awal tahun, orang bullish. Nah, Pak, kan mungkin putus. Putus putus putus. tetap aja Bill suara lu Gua kayak agak terputus gitu. gua geser bentar. Gua geser bentar. Bentar. Gua Geser kemana satpam? Ke pos satpam. geser ke tengah. Coba ya. Nah, coba. Better nggak? Better sih better. Oke, Oke? oke, Hmm. oke. Ya, ya, oke. Sip. Jelas ya, bener ya, jelas ya. Kalau nggak, nanti Jelas gua jelas. geser. Oke. Oke, berarti itu blind spot lah. Oke, sip. Kalau kita ngelihat dengan kondisi sekarang ya, Doni ya. Ini kan tadi kan Ya. udah dibilang kan, ya, yang mau kita highlight market ini tahun ini nggak gampang ya, Doni ya, cari untung ya. Karena saya sih kebetulan nanya-nanya juga sih sama beberapa teman gitu kan. Bahkan nanya juga sama kayak ya, bahwa tahun ini trennya tuh nggak bisa diprediksi gitu ya. Suka besoknya balik gitu kan. Tapi kalau habis break nggak beli, jadinya kayak panik dan segala macamnya yang malah makin naik. Jadi tahun ini menghadapinya tuh lebih kayak gimana strateginya gitu. Karena kan marketnya ini bisa dibilang tidak segampang awal 2020 atau bisa dibilang pertengahan 2021 lah ya gitu. Hmm. Ya kalau kita lihat 2021 tuh teknologi yang memang mendominasi ya ribuan persen naiknya gitu. Tapi makin ke sini kita lihat September tahun 2021 itu mulai kayak berbalik arah lebih ke komoditi ya. Sampai sekarang pun masih ke komoditi. Terus aku lihat kalau di ISG kita itu perbankan sama komoditi sih yang lebih mendominasi ya. Kalau aku nggak salah ingat mungkin 49% itu dikuasai sama perbankan sama komoditi ya secara Ya, percentage. ya, Terus memang kalau kita bilang setelah April itu kayaknya market lebih lebih udah mulai koreksi ya. Aku ingat kemarin coba lihat data sejak ISG di 72 ya. 72 tuh di tanggal 21 April ya. terus koreksi di 13 Mei. Ini tanggalnya bagus ya, tanggal serem 13 Mei di Horor. 6.597. Ya, jadi kayak gampang diingat sih tanggal-tanggalnya. Nah, setelah itu hari ini naik ke 7.000. Jadi harapanku sebenarnya pas Mei ini lebih lebih dalam lagi sih pengennya gitu. Karena kan Oh, kalau kita lihat kayak perbankan tuh naiknya udah kayak BNI aja itu udah 9.000 gitu ya. Jadi kayak kita juga susah kayak mau cari saham apa lagi nih yang masih bisa dapat dia punya upsetnya lebih lebih bagus gitu. Kalau ya. komoditi kita lihat sudah pada naik semua kan gitu. Jadi Oh, akhirnya yang manggung yang saham-saham yang ya yang lucu-lucu lah yang kita lihat yang kalau kita day trader ya ya itu agak susah gitu karena lebih yang ke unyu-unyu yang manggung gitu dibandingkan saham-saham yang serius. Tapi kalau aku lihat juga yang menarik dari segi transportasi kali Jok ya sama Billy Hmm. yang saham-saham di situ tuh naiknya gila-gilaan sih kalau aku lihat ya.
Jadi setiap hari aku pantau itu dari sektor transportasi nih yang memang kayak tiba-tiba naik yang kita nggak sadari di saat teknologinya turun, transportasi ini makin naik gitu. Transportasi laut apa darat nih, Kodon? Laut. Laut. Daratnya kan mulai menggeliat nih. Yang Beberapa mana? transport yang Beda, Oke. beda jok yang diangkut yang satu barang atau ngikut manusia. Iya benar. Gua tahu sih yang lu maksud hari ini kan, yang lagi manggung hari ini ya. Oke. pelan-pelan kan. Mungkin Mas, deal kalau untuk kedepannya ya mungkin aku melihat ini kan kalau jangka-jangka pendek 1 minggu 2 minggu ya mungkin lebih konsentrasi ke dividen kali ya. Ya, Jadi konsentrasi di dividen terus MSCI itu besok ya. besok betul. besok terakhir. Ya, MSCI. Jadi yang corporate action mungkin aku lihat yang menarik ya beberapa ya. Ada yang stock split lah, terus mau RUPS lah, ada yang mau bagi dividen lah. Nah, itu yang masuk di MSCI pun ada beberapa saham yang kita bisa lihat sih. Jadi aku sekarang kalau aku lebih lebih main di yang dividend play, sentimennya dividen sama yang MSCI udah terakhir ya. Jadi kayak aku dari 2 minggu yang lalu tuh udah betting di MSCI. Tapi kalau setelah MSCI ini selesai ya kita lebih lihat ke corporate action sih untuk lebih gampang buat kita karena kan kita day trader ya atau kalau mau di swing lebih ke situ gitu. Tapi kalau secara sektoral sih aku masih optimis sama komoditi sih. Dan kalau kita mau lihat semester kedua ini kan sudah bulan apa nih Mei ya Juni. Semester kedua tuh mungkin aku lebih tetap komoditi karena yang related ke EV ya gitu. Jadi kita lihat ada G20 di Oktober itu pasti concentrate di situ sih untuk renewable resources Ya, gitu. ya Don ya. Heeh. Kan memang EV-nya itu kayaknya bakal naik gitu karena sebagai contoh kan nah, kalau tidak ya juga ya Oktober bener ada yang G20 itu juga tim nih di tahun apa bulannya apa yang berhubungan EV gitu ya. Ya Oke. EV. Ada yang mau lu Ya nih, kalau Don, kayak misalnya sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya kan kalau dari year to date gitu ya, sebenarnya IHSG kita masih plus plus Ya. 5-6% lah. Bahkan kayak di Mei ini yang sempat 2 hari pertama setelah Lebaran itu kita jeblok 10%, tapi sebenarnya sekarang kalau per hari ini kan kita sebenarnya cuma minus 2% doang. Ya relatif kecil lah ya sepanjang Mei gitu kan. Ini kita mungkin masih jauh lebih baik dibanding Dow Jones, S&P yang minus 10%, apalagi Nasdaq minus 20. Sebenarnya kalau dari kacamata time frame itu kan sebenarnya IHSG cukup baik-baik saja. Cuman, nah kayak orang kan udah keburu panik kan, kayak misalnya mungkin after Lebaran itu, kayak Kodon kan lu ini kan apa menggawangi komunitas besar lah ya saham daily gitu kan. Nah sebenarnya pasti banyak dong apa komunitas di situ yang panik gitu pas kemarin itu jadi kayak galau gitu akhirnya ya mungkin jadi gimana ya kayak nggak rasional mungkin cut loss atau HK pas mulai rebound ternyata besok turun lagi. Nah lu gimana nih Kodon apa secara psikologi lu menenangkan komunitas saham daily ini ada trik-triknya nggak yang lu kemarin lakukan gitu? Sebenarnya gini Jok, kita tuh sudah mulai di 17 April kalau aku nggak salah ingat. Jadi kita 17 April kita udah suruh member kita untuk rest cash. Jadi karena memang aku nganggap ketika kita screening ya harian itu udah nggak menarik gitu. Terus kita antisipasi di bulan Mei ya gitu. Jadi makanya waktu itu kan Jogi ingat ya gimana kita suruh orang untuk beli Bastra, untuk beli reksadana gitu kan. Sebelum libur panjang kita suruh mereka untuk sell semua terus masukin ke reksadana gitu. Ya karena aku melihat kayak naiknya udah terlalu tinggi, perbankan juga udah naiknya tinggi banget. Jadi nggak ada potensi upside yang buat aku menarik dan di bulan Mei itu biasanya dividen itu yang terutama perusahaan-perusahaan asing ya. Itu kan dia mulai setor ke luar kan. Kayak Unilever apa itu kan jadi kayak outflow emang pasti di bulan Mei biasanya kan gitu. Jadi aku dari situ aku udah antisipasi duluan sih. Terus ketika pertengahan Mei pertengahan Mei itu MSCI rilis itu kita strateginya switch ke MSCI
Jadi ada 14 saham kalau aku nggak salah, tapi kita pilih cuma 3 saham gitu. Jadi kita lebih tenang sebenarnya Jok, dan kita nggak terlalu jujur ya, kita nggak terlalu banyak main. Kalau biasanya kita satu hari itu mungkin kita bisa trading sampai 7-8 saham, tapi kalau sekarang cuma 2-3 saham. Jadi kita lebih lebih small portion, nggak banyak. Jadi lebih lebih tenang gitu. Kalau kalau tanya No. perasaan kita nggak panik sih, karena secara cash kita masih 60-an persen, 60-70%. Jadi masih mungkin ini Jok, kalau untuk investor itu kan beda ya. Investor ketika ini dia buy and go away, ya nggak sih. Tapi kalau dari kita lebih hati-hati gitu, karena kita maunya kan. Mungkin aku antisipasi kalau Juli aku berani, ini Juli aku berani 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 lebih banyak, karena Juli biasanya kita trennya lebih positif. Nanti November kita cangkul lagi gitu. Jadi kayak ya flow, dia punya seasonality-nya kayak gitu kan. Ya ya, Oktober tuh agak turun, November udah di bottom, biasa Desember pasti naik lagi tuh ya, Baik. Desember Januari. Gitu-gitu. Berarti lu ngikutin siklusnya aja gitu ya. Kalau siklusnya lagi bullish ya stock picknya dibanyakin. Kalau lagi bearish ya stock picknya ya sedikit gitu ya. Ya. Diatur seperti itu Maintain lebih ya. ya, dalam artian supaya lu nggak hilang feel-nya kan di market gitu. Ya ya ya. Ya, apalagi gue dengar-dengar Kodon lagi mempersiapkan sesuatu nih untuk komunitasnya nih ya. Opo. Apa Enggak, itu Kodon? ya ada Lo lagi mempersiapkan hal besar. enggak besar. Ya simple things, tapi masih P1 ya. Seharusnya sih Juni ini, tapi kemarin kita ada kendala di Android-nya, jadi iOS-nya udah oke, Android-nya yang belum. Jadi akan mundur lagi. Jadi tidak segampang yang dikira. Oh, Oke, berarti nanti ada ini ya aplikasi untuk komunitas saham daily gitu ya Kodon ya. Dan dan itu berarti member-member semua bisa pakai apps itu nanti ya. kita kasih 2 option sih. Kalau mereka masih mau yang traditional way, yang kita masih email, masih WhatsApp boleh. Tapi kalau mereka ngerasa mau pakai app, oh ya nggak apa-apa. Tapi mereka punya hak untuk memilih mereka pakai. Sebenarnya sih gini Jo, kalau kayak yang gue bilang apps ini sebenarnya kan kita kadang-kadang kita sharing di Discord itu tentang reportnya analis, ya kan, berbagai sekuritas kita share di situ. Jadi kita lebih nggak banyak chatting, tapi cuman sharing. Telegram sharing berita, terus Instagram ini. Jadi kayak semua kayak orang harus pantau Telegram, harus pantau ini gini. Jadi kayak kalau di satu apps kan lebih enak gitu. Jadi kita maunya semua di satu apps. Itu simple, bukan yang rumit-rumit. Karena buat aku sebenarnya dasarnya ya, kalau kita mau lihat orang-orang itu sebenarnya butuh apa sih? Cok? Butuh stock pick nggak sih? Ya, Ya nggak sih? Kalau kita lihat gitu. Tapi kalau kita bisa kasih dia view yang tulisan kita atau apa yang cepet bacanya. Jadi kayak nggak buat orang pusing. Kalau gua baca reportnya, analis report ya dari sekuritas tuh kan bahasanya udah bahasa Inggris, orang males baca, kecil tulisannya gitu. Jadi aku merasa kayak nggak semua orang tuh sekarang tuh zamannya instan gitu. Kalau bisa tek baca, kalau misalnya judulnya doang nih, itu sih. oke, nanti teman-teman ditunggu ya appsnya saham daily, tradingnya di Trimega tetap ya. Oh boleh boleh, jangan. Nanti Bill, kita kan juga ada bentar stop loss lah ya, kita ya coming soon lah ya itu ya, ditunggu-tunggu ya, nggak lama lagi kok. Ya, ini loh yang apa? Ini kita pakai aplikasi lain kan, lo terima gak ada stop loss. Ada kok Don, bentar lagi yuk, tunggu aja. Tunggu nih, ini perjuangan Bro Billy nih. Trimega ini kan secara report udah bagus banget, makronya ada Pak Fahrul ya kan, terus chartisnya ada Hans gitu-gitu, dia snipernya ada Siko Untung gitu, terus Yogi bagian ininya lah ya, Billy juga. Bagian Happy Pura. Nah, jadi gua rasa sih sebenarnya ditunggu-tunggu terus dari Trimega ini, jadi aku harapanku nanti ditembak aja di stop lossnya ada, dia lebih enak sih untuk trader ya. Oke. Ya, Doni, Mm-mm. kita sudah menampung isu itu dan sudah kita kerjakan nih. Ini giginya udah masuk gigi 3, gigi 4 lah mulai bulan ini. So, hopefully ya, tapi hopefully buyer kita udah ready semua. Nggak cuma stop loss tapi juga trailing stop ya, fast order, hopefully semua udah
ada semua. Mantap, mantap, mantap. Oke, jadi balik lagi nih ke market ya. Kalau misalnya kita lihat kan tadi, kalau misalnya kayak banking sih agak loyo kan. Padahal kalau misalnya kenaikan suku bunga ini sebenarnya ini pertanyaan klasik sih. Kayak oke, kita udah tahu lah inflasi naik, berarti diikuti dengan kenaikan suku bunga. Nah, pertanyaannya sebenarnya sektor apa kenaikan suku bunga kali ini nih akan menguntungkan sektor apa? Mungkin bisa aja berbeda dengan historical ya, tapi kalau menurut kalian nih, nanti menurut Kodon sama Billy, sebenarnya apa sih yang bisa kita ancar-ancar kita lihat dengan kalau ternyata BI rate naikin suku bunga gitu? Apa, Kodon? Aduh, kalau naikin suku bunga sih tetap aja perbankan ya, yang dapat positifnya sih menurut aku. Kalau sisi yang lain sih enggak sih, gitu. Oke, kalau menurut Billy gimana Bill? Yang kali ini bisa diuntungkan? Ya, ya pasti sebenarnya kalau BI rate naikin suku bunga, Jok, ini kan sebenarnya in teori ya biasanya orang agak sedikit akan menurunkan valuation karena kan risk free rate lu kan naik kan gitu kan. Ya. Nah, cuma naik 50 basis gitu ya. Ya it's not a big deal lah ya seperti gua gitu. Jadi sebenarnya stick to blue chip pilihan paling aman sekarang ya karena kalau gue juga sama teman-teman yang apa equity fund manager atau apa dulu ngomong sih di posisi sekarang mereka dalam posisi yang sekarang mau cari aman dulu nih gitu karena kenapa memang komoditi naik terus gitu kan PI-nya masih murah dan segala macam cuma ini kan bisa dibilang yang ngedorong kebanyakan fund lokal doang nih Jok fund foreign itu kan masih namanya ESG nah coba seandainya bener-bener mereka kebijakannya boleh invest di call, mungkin harga saham call sekarang udah lebih tinggi puluhan persen daripada harga sekarang gitu. Sedangkan kita tahu semua fund itu kan punya batasan Jok 10% saham. Ya. Tapi ya batu bata udah 9%. Lu kan harga naik 10%. Nyentuh 9,9. Lu harus jual lagi kayak gitu kan. Nah, di posisi sekarang ya mungkin mereka cari pegang gitu juga. Oke, big caps-nya ya. Oke, nah kalau misalnya gue geser dikit yang kayak kemarin kenaikan minggu lalu di Dow Jones itu sebenarnya kan di drive dua sektor kan, teknologi dan retailers-nya. Sebenarnya retailers ini mungkin 2 minggu yang lalu tuh sempat kaget karena ternyata penjualan Walmart ya nggak sesuai estimate gitu. Nah, tapi ternyata pas kemarin ini banyak retailers kecil yang sebenarnya semua above estimate gitu. Nah, sebenarnya dia kan negara consumer juga lah ya. Amerika itu kan kayak the biggest consumer country gitu kan di dunia kan. Nah, kalau Indonesia yang sebenarnya juga konsumsi gitu, mostly gitu kan. Nah, ini kita akan mirroring nggak sih sebenarnya kondisi di sini sama di sana gitu sehingga ada saham retailers yang bisa kita intip-intip gitu kan rata-rata masih murah banget ya, masih di bawah juga gitu. Gimana, Bro Bill? Pasti ada, dan menurut gua ada perbedaan ya Jok. Di Indonesia sama di pertama di US mortgage rate itu udah naik tinggi Jok dari 1% akhir tahun kemarin sekarang tuh udah 5,2 5,3 which is berarti bunga cicilan lu ya satu lu dapat dua bensin di sini komersial ya dan segala macam yang nggak subsidi itu lu masih bisa bertahan subsidinya di sana harga gas terbang Jok. Jadi dua udah nih, lu kena gebuk di saham es turun semua, guna dan gitu-gitu, orang bangkrut. So, lu bayar kita naik, lu beli bensin, harga barang, lu belanja kesukaan, lu lihat lu akhirnya hidup turun, demand turun, nah, turun. Nah, jadi itu beda Indonesia sama tahun ini dalam tanda kutip dikurung, sekarang udah dibuka semua kan. Kalau lu go to mall, ngantri taksi sekarang, atau 2 hari terakhir. Ini hell sih menurut gua sih. Gua aja pulang tadi lama lu juga gitu, berasa gitu. Jadi beda nih sekarang. Mereka di sana US tuh dibukin segala macam biaya yang naik. Kita nih
cost basically masih the same, BI rate masih sama, bensin masih subsidi, itu kan? Jadi too big difference. Oke, Bill. Iya, Jakarta macet. Kayaknya kita harus pindah ke Bali nih, ke tempat Kodon nih, Bill. Apa? Pindah ke Bali. Tapi aku setuju sama si Billy sih. Memang kita tuh kan yang belum naik itu gas 3 kilo ya. Gas, listrik, sama apa? Pertalite ya. Bensin, Pertalite, betul. Itu kan yang masih di subsidi pemerintah walaupun subsidi membengkak kan. Tapi kan ada ekses dari komoditi ya. Jadi itu yang pemerintah subsidi. Jadi kayaknya kita masih fan-fan aja. Tapi sebenarnya kalau ikutin naiknya harga minyak dan semua sebenarnya bidik ya harus. Tapi karena dapat ada dari aja. Terus kalau tadi dibilang itu Jok, misalnya daya beli kita aku nggak tahu ya. Aku nggak ngikutin indeks daya beli kita naik nggak ya? Terus kayak kenaikan salary itu ngimbangin nggak sama inflasi kita gitu-gitu. Aku belum dapat data, belum pelajari datanya sih gitu. Tapi kalau dari segi crowd ya memang contohnya kayak Pakuan lah ya. Pakuan itu kan dia punya recurring income banyak banget nih semenjak COVID ini. Kalau dulu kan dia dikasih diskon untuk mall-mallnya, sekarang udah aku rasa nggak dikasih diskon lagi ya untuk tenan-tenannya dia ya. Jadi makanya kayak Pakuan itu dia dibandingin yang lain dia cenderung stabil ya. Kayak gitu. Terus yang retail kayak Mapa semuanya resultnya bagus gitu. Jadi Pakuan kayak contohnya di Kokas tuh kemarin katanya tadi ya sore-sore aja udah yang datang udah 20.000 orang gitu yang masuk mallnya gitu ya udah mulai rame banget. Cuman tadi menyambung yang tadi Kodon lu bilang kayak di bulan Mei ini kan biasa kalau foreign company ini kan ambil tarik dividennya keluar outflow berarti kan itu kan pengaruhnya ke kurs ya itu kan berarti ada orang kan yang tukar ke dolar. Nah sekarang kan kita lihat kurs dolar ini sebenarnya udah kayak 14.5 kemarin sempat 14.7 malah dari 14.3an gitu kan anteng-anteng tiba-tiba sempat naik gitu. Nah menurut lo ini bisa ada chance nggak? Kalau misalnya tadi kita lihat contoh yang perusahaan eksportir kayak Wood gitu kan hari ini kan sebenarnya naik tapi juga ya itu lebih di drive labanya ya laba bersih Q1-nya juga lumayan bagus tuh 200M. Nah menurut lu tapi pergerakan dolar ini akan kemana sih, ke atas atau ke bawah gitu, dan lu bisa memanfaatkan momentum ini nggak, ada emiten yang bisa kita lirik nggak gitu? tadi lu udah sebutin buat itu chartnya bagus banget nih gua cek. Ya siapa tahu Anda ada ide lain gitu ya. Kenapa? Oke, Kodon, lu berarti suka Wood gitu ya, secara teknikalnya. Oh suka. Aku secara bisnis, secara teknikal, Wood terus yang ekspor ya, PMMP. Itu aku juga suka, walaupun chartnya masih slow banget, tapi butuh sabar aja sih ini. Kayak gitu. Jadi yang untuk ekspor sih harusnya tetap menarik ya buat aku. Walaupun kita mungkin mesti lihat volumenya juga ya, karena yang shipping freight cost ini kan harga juga mungkin belum normalize, jadi kan harus dilihat juga ya ketersediaannya, harganya berapa gitu ya Kodon ya. Iya. Nah kalau dari dolar menurut lu Bill, itu justru kan kalau ada yang diuntungkan berarti ada yang dirugikan dong gitu kan, kira-kira importir kan pasti dirugikan kan. Nah menurut lu ada nggak sih yang perlu kita avoid dulu dengan kondisi rupiah 14,5, walaupun beberapa company mungkin pasti ada hedging kan, dia ada batasan tertentu, cuman secara wise-nya kita mesti hindarin apa nih kalau dolar terus melemah nih, dolarnya menguat ya, rupiah yang melemah gitu. Ya, sebenarnya kalau dolarnya menguat, Jok, udah pasti kan yang kena importir ya, satu importir. Nah, tinggal dilihat banyak emiten yang banyak impor itu apa biasanya kan. Contoh misalnya kayak Good punya impor nggak? Nah, ini bisa dibilang kayak emiten misalnya ngimpor gandum, Jok. Udah harga gandumnya naik, dolarnya naik, wah, kedua kali boncos. Gitu kan. Utangnya gede pula, utang dolarnya. Iya, nah yang kedua yang punya utang dolar gede gitu ya, karena udah pasti forex loss-nya bakalan besar gitu ya. Nah jadi sebenarnya memang di kondisi kayak sekarang gitu ya, ya itu yang makanya tadi gue sempat bilang juga ke awal sama Doni juga kan, tahun ini jangan kelihatan
Bang, yes, di ini looks good semua kan, tapi coba lu suruh itu trader ya, berapa banyak yang underwater Jok, itu gue yakin banyak banget yang underwater gitu kan, apa posisinya. Kenapa? Ini bisa, kita ini kayak mengulang nih kondisi kayak Nasdaq kuartal gitu loh. Indeks Nasdaqnya looks, tapi waktu itu kalau lu lihat Jok, itu semua itu yang apa COVID leader tuh udah pada semua, Zoom, Peloton, dan segala macam tuh udah pada turun semua tuh. Tapi Nasdaqnya masih di atas. Mbak, ini tapi breakdown lagi. Gua rasa lebih banyak yang nyangkut gitu. Dan gak gampang tahun ini kayaknya mau ilmu apapun. Lu mau ilmu bottom fishing, ya kan? Lu mancing di bawah, yang dikasih. Lu mau beli breakout, dia pullback. Bukan waktu lagi. Lu nggak beli breakout, sampai lu udah bisa itu gue es gitu. Santai dulu nih, lihat dulu atau mudra gitu. Berarti main aja ya terus ke atas. Kan lo tahun ini very tricky sih, makanya bener at this point kalaupun mau trading cashnya lumayan, karena di kayak sekarang bisa dapat gain aja, hitung duit jajan gitu kan untuk modal enak lagi, karena kayak sekarang ya itu menurut gue ya nanti pasti akan ada lagi masanya market tuh enak buat di trading. Pas awal COVID nggak ada yang enak Jok, waktu itu turun April Mei juga enak. Nah mulai enak sejak kapan? Sejak Agro main, Antam main, waktu itu KF main, waduh itu luar biasa Jok, satu grup meskipun beda sektor tapi naik. 2021 kita awal tahun sempat kena gebuk gitu kan, nah tapi begitu selesai Maret, wah ART, BBHI ya kan, dan apa temennya Pak Friend, enak Jok meskipun beda sektor tapi gitu, jadi market tuh trending gitu loh. Sama kayak kondisi kayak sekarang ya, penting batasin risiko deh, walaupun minus jangan dalam-dalam amat supaya lu market lagi lu punya modal boleh gain lagi. Oke. Nah, gue mau nyambung. Oke, tadi kan berarti tetap tricky ya marketnya ya. Nah, kemudian kalau banyak juga nitip pertanyaan nih. Kalau misalnya tapi arah IHSG-nya di semester 2 ini kan walaupun nggak tahu di luar kan orang udah ngomong resesi, pasti kalau di Amerika beneran resesi kan kita pasti kena dampaknya ya. Cuman tadi gue bahas secara teknikalnya sama Hans nih ya. Kan kira-kira kan sekarang rada-rada kayak seperti V-shape gitu kan, IHSG-nya sempat Mei itu turun dalam, sekarang mulai hampir recovery lagi dalam waktu yang lumayan mirip lah, 2 minggu gitu ya. Nah, tapi after itu biasanya akan diikuti dengan ranging, entah itu ranging yang cenderung turun, apa ranging yang cenderung naik. Cuman yang pasti ya di sana-sana aja gitu, agak-agak sideways. Nah, menurut Kodon gimana? Apakah memang pengalaman biasanya setelah V-shape akan seperti itu gitu? Iya ya, biasanya bisa ranging juga sih. Aku jujur nggak terlalu fokus ke IHSG-nya ya sebenarnya. Jadi kalau dia turun, gua seneng karena sekarang udah terlalu, menurut aku kesempatannya makin dikit. Jadi kalau aku bisa, semoga ada turun-turunan lagi. Kalau seandainya 5 kali naikin ya kemungkinan ya. Fed-nya tuh 5 kali kan, mau naikin lagi. Berarti ada 5 kali kesempatan buat kita bisa colok. Kayak aku sih lebih ke trading ya Job. Jadi lihatnya sih kalau bisa dari 7.000 turun lagi 6,5, 7.000 naik turun setengah lagi. Mungkin kalau dia 72, 74, 76, banyak yang betting 76 ya di akhir tahun ya. 76, 74 tidak masalah. Tapi yang penting tetap dapat dia punya ritme itu supaya kita bisa ambil mana saham yang ini. Kalau IHSG sih ya semakin orang panik, gue semakin senang sih sebenarnya. Karena kadang-kadang kalau kita lagi pegang cash, harapan kita kan market itu lebih jatuh kan.
Tapi kalau marketnya naik tinggi, kita jadi kayak ya nggak jadi beli deh gitu. Jadi kayak Jadi galau. iya, jadi sekarang kan kita kayak mau mau lu lihat aja top gainers kita tuh kecil-kecil semua, lucu-lucu kan sebenarnya. Yang kita Ya, kayak ini sama apaan sih gitu. Nggak kayak barang-barang betul. kita confidence untuk beli gitu loh. Ya nggak sih? Yang lu beli walaupun untuk swing lu nyaman, tapi kalau sekarang kan kayak kita screening sekarang besok pagi bisa beda tuh hasilnya yang manggung gitu. Kecuali lu main di yang kayak ya oke lah dividend play lah, dia ada mau corporate action apalah kayak gitu. Itu pun juga nggak banyak kan kita berani masuk. Pasti cuma 2 3 saham kayak gitu-gitu sih untuk sementara ya. Jadi lebih lebih hati-hati aja, lebih hati-hati sih. Nah, kalau Billy lu tim yang kayak Kodon mengharapkan serok barang murah atau naik aja nih. Lu tim yang mana nih, Bill? Ya, makanya gue bilang Jok, supaya lu nggak cash 50% barang aja Jok. Jadi tenang hati. 50-50. Jadi Paling gampang. ada persoalan Jok. Naik ya. Weh, ya turun weh. Simple kan kayak begitu kan. Nah, nanti pokoknya gue sih percaya market tuh pasti anaknya. Tapi nanti naik, waduh itu cari. Cuman kan Bill, kalau dari tim research kita kan Tri Megah kan estimate akhir tahun tuh masih optimis lah ya, target 7.400. Nah, menurut lo nih, ini pribadi ya Bill, itu bakal tercapai nggak tahun ini? Angka itu possible nggak? Menurut gue bisa sih. Karena apa? Kayak begini aja kita kuat kan. Kuat banget gitu. Jadi kita tinggal tunggu misalnya Dow Jones recover lagi 10% lagi, ya kita ke 74 sih nggak suka. Nah gini, pas ke 74 apa Jok? Jangan sampai ISG cuma kamu 7.000 ke 74, porto lu minus 10%. Which is, jadi jangan lagi menurut gua. Iya, yang naik BRI, BNI doang ya, nggak punya di situ masalahnya ini kan. Tapi sebenarnya Yok ya, kalau kalau lu maksudnya ya kita kan ada kan yang investing, ada yang apa, MI, ada yang trader ya. Jadi kayak sekarang itu aku happy loh sebenarnya karena yang investing kita tuh hijau semua gitu. Oh, oke. Jadi kayak Berarti di big cap investingnya nih ya, Kodon. iya ya, big caps. Kalau jadi kayak apa ya? Contohnya BNI lah ya, kita 3,5 sampai sekarang udah 9.000. Nah itu kan kita senang-senang aja. Cuman masalahnya kan masih masalah beda ya. Porsi investingnya seberapa? Lu mau yang nabung bulanan atau lu yang one shot to shot in a year ya kan? Itu kan pasti beda-beda lo. Cuman kalau kayak kayak gini ya memang aku lebih lebih milih untuk main yang agak besar sih Jok sebenarnya. Jadi kayak kita hukum ya. Itu 98-an kita masuk karena aku lihat masuk MSCI juga, terus dia mau ada isu stock split juga, jadi kayak udah bener nih gitu. Jadi itu salah satu contoh misalkan. Jadi aku lebih berani ambil 1 saham atau 2 saham tapi aku nyaman gitu, kayak kayak nggak khawatir. Soalnya ada di belakangnya nih, oh Harum nikel tuh dibutuhin untuk ini. Jadi gue kalaupun akhirnya nyangkut di atas nih ya, itu tuh masih tenang gitu dibandingin kalau kita short trading itu kan kita paling cuman apa sih yang kecil-kecil yang lucu-lucu, jadi buy and sell di hari yang sama gitu kan. Tapi kalau yang kita buat agak lama dikit yang kita mau maksimum ya saham-sahamnya agak serius sih gitu, jadi nggak terlalu takut gitu. Oke, nah kalau misalnya yang untuk investing big cap tapi sebenarnya masih lagging, sebenarnya yang tadi kita sempat bahas ya Bill ya, apa INKP gitu kan, Ya. sektor pulp and paper. Nah, dia kan kayak apa price-nya aja udah 6 ribuan something, padahal dulu masih 4 ribuan gitu, udah naik, tapi loh kok harga si INKP-nya sendiri masih di situ, masih kepala 7 aja gitu kan. Dan sebenarnya secara performa dia juga meningkat gitu kan, karena udah lockdown dibuka juga, demand udah naik. Nah, ini
chance atau justru something wrong gitu. Kalau harganya nggak naik kan ini malah curiga kan, something wrong. Kalau menurut Billy dan Kodon, kita mulai dari Billy dulu ya. Lo agree nggak ini bahwa ini hidden gems gitu? Pulp itu kan dari 4.000 udah ke 6,5 gitu ya. Harga sahamnya juga belum gerak gitu ya. Cuma memang di regional itu harga sahamnya pada belum naik juga, Jok, sama. Kalau lu cek di Brazil itu memang pada belum naik-naik juga. Kan kita tahu kan biasa market Indo kan ngikutin luar ya. Sama kayak ini sekarang call kita naik di awal tahun ya. Kalau lihat BTU di luar, AMR itu semua ya naik juga gitu. Jadi selalu kita ngikut global trend juga gitu kan sebenarnya gitu. Nah jadi sebenarnya kalau di harga sekarang pulp setuju murah. Tapi balik lagi yang gue bilang Jok itu kita kan ngeliat ke sektor yang paling gede aja nih. Misalnya komoditi sekarang si coal batu bara. Ya kalau lu argue misalnya INKP, PI3, PI4, yes, murah-murah. Tapi di satu sisi juga kalau lihat kayak batu bara, ITMG, PTBA, Adaro, ya itu semua PI-nya juga kurang lebih ya, Indi gitu ya, 3-4 kali juga Jok, gitu kan. Dan dividennya lebih kenceng juga di ITMG, Adaro, dan juga PTBA kan sebenarnya gitu kan. Sedangkan kita tahu yang pulp ini kan, ya bagi dividen aja udah bagus Jok sebenarnya kayak gitu kan. Nah jadi ada dua hal yang beda di sini Jok gitu. Jadi makanya gue bilang ya boleh sih buat trading itu boleh gitu ya. Cuma maksud gue in general kalaupun nanti emang komoditinya naik, gue rasa ya seharusnya sih orang masih akan fokusnya di komoditi yang gede dan bagi dividennya itu jelas gitu. Apalagi kan sekarang trennya ya bunga lagi naik Jok. Ya cash is the king gitu ya. Orang mau terima duitnya mana bos gitu kan. Jangan cuma di atas kertas doang kan kayak gitu. Sepakat. Oke. Mungkin kalau Kodon menarik nggak teknikalnya? INKP game ya, buat aku sih kalau ini kan serius ya sahamnya. Nah kalau lu emang tujuannya lebih cepat, ya lu masuk SPMA, SMKL gitu-gitu. SMKL rilis report bagus ya. Ada reason khusus Kodon? Loh, Why SMKL itu menarik? sepatu Adidas boxnya. Ini sebagai penggemar sepatu ya. Enggak, itu jadi Anda pro. INKP Tekim kalau kita suruh orang kita call ya. Itu yang mereka tahu, oh iya itu perusahaan bagus, tapi mereka nggak execute job. Tapi kalau lo kasih ke SPMA kemarin di harga 600.595 kita masuk. Sekarang 700 udah cuan dia. Jadi sometimes kalau trader ya yang unyu-unyu retail nih. Jadi kita mesti kasih kayak oke, lu ada dua option nih. Lu mau ambil INKP atau lu mau ambil SPMA. Gitu. Jadi karena INKP harganya seberapa, SPMA under 1.000. Jadi orang-orang lebih suka yang itu. Kayak lu misalkan lu pilih mana nih PTBA atau Doit? Ya nggak? Akhirnya pada pilih Doit semua. Gitu. Jadi ya lu selalu kasih dua lah, kayak AALI sama TAPG gitu misalkan. Jadi kalau CPO kan suruh beli AALI mikir-mikir tuh, tapi kalau orang-orang yang usianya 50 ke atas AALI semua. Tapi anak yang usia 25 ke bawah, aduh AALI mah mahal banget, gue beli TAPG aja nah gitu. Jadi ya you know lah. Ya, intinya pilihan mau mobil apa motor yang lebih lincah. Iya. Mobil kenapa cocok mobil motor Jok? Mobil lu bisa bawa banyak orang, liquidity-nya banyak. Ya kan, motor cuma bisa bawa 2 orang, cepet. Ya cuma kalau ada apa-apa sekali ARB ya berhari-hari kayak salah satu kontraktor tambang itu kan sekali ARB udah gitu, nggak bisa keluar. Ini Jok, ini masalah ini nih kelangkaan chip komponen chip itu gimana nih saham lo habis ex-date dihancurin semua itu 900 dong ya? Ya, dia harus turun berapa ya? Turun sekali lagi ARP pun itu BEP sih kan ya. I mean kan kenaikannya setara dengan 180 perak dividennya kan. Cuman ya kita lihat aja secara kalau penjualan motor tuh gue cek di bulan April 400 ribuan something itu justru naik sih month on month-nya. Year on year-nya udah pasti naik gitu kan. Nah tinggal memang di Mei-nya sejak mungkin terpengaruh libur ini nih, libur Lebaran kan, itu kan sempat 9 hari juga tuh libur. Nah kalau memang dia angkanya datar, sebenarnya mungkin itu masih bagus. Nah yang jelek ini apakah dia ke depannya ada kelangkaan? Cuman ya kita lihat aja sih Godon.
Hmm. gitu. Since dia kan juga hulu ke hilir kan, kalau misalnya tadi tadi mancing ya Billy ya nanyanya mobil atau motor gitu. Makanya Spesifik makanya motor. ya kalau kalau nggak bisa beli motor ya beli mobil bekas lah Jok, biar yang satu naik juga. Nah, mobil bekas, yang mana ya maksudnya nih ya? Tapi ini MPMX ini kan banyak yang suka, terus banyak yang nyangkut. Aku cuma kasih tahu kayak dividend trap ya, itu udah wajar. Kalau teman-teman lihat di 2019 MPMX tuh lebih menyedihkan gitu ya. Jadi ARB gitu kan dihujat di mana-mana. Tapi itu resiko ya. Tapi kalau kalian lihat bisnisnya sebenarnya tidak seperti itu. Jadi secara bisnis dia bagus. Jadi kalau strategi kemarin sebenarnya kita nggak ambil dividennya Jok. Jadi lebih sudah buang hari Jumat, kita buang, kita pindahnya ke induknya. Gitu. Oh Saratoga. ya, karena lagi murah juga ya. Nah, gimana? Billy ada komentar tentang induknya, which is Saratoga. Kayaknya udah mulai stabil tuh. Ya udah mulai Sebenarnya ada pergerakan. Saratoga sebenarnya gue gak tau ya chart terakhir kayak gimana. Tapi gue liat minggu lalu chartnya ya kalau lu tarik garis itu di support. Lu lihat support yang di horizontal juga udah kena mental. Lu lihat di moving average 50 seingat gue juga dia di situ gitu. Jadi sebenarnya this is kind of entry yang low risk sih menurut gue. Maksudnya entry yang lu udah tahu loh kalau mau stop loss di mana, dan kalau lu udah kena stop loss kayaknya hampir nggak mungkin lu kena gocek. Nah itu yang paling enak kayak gitu Jok, kan paling pahit abis lu cut loss naik kan. Nah ini saham yang ya, udah keukur nih di mana. Dan kalau lu ngomong soal fundamental, MDKA, Adaro, Agi, ya menurut gua sih barang-barangnya bagus semua ya Jok ya. Jadi maksud gua as a holding company ini sih bisa dibilang ya paling prudent lah ini Jok, kalau mau dibilang apa holding investment di Indo ini bisa dibilang yang paling prudent. Terus ada buyback juga kan kalau nggak salah ya, meskipun kecil sih. Kalau nggak salah seingat gue ada buyback 400 miliar kalau nggak salah. Gitu. Hmm. Dan aku juga kalau lihat yang buyback 600M, Adaro masih ada sisa budget lumayan banyak juga untuk buyback. Jadi ya menurut gue sih oke sih induknya sih, setuju sih. Karena pada akhirnya kan sebenarnya MPMX bagi dividen gede ya dikirimnya juga ke Saratoga kan. Saratoganya yang dapat cash reserve-nya kan. Dia tinggal pikirin aja mau ngapain lagi next step-nya gitu. Dan sebenarnya terakhir-terakhir juga Saratoga tuh punya startup yang dia masukin sendiri ya, kayak Fuse. Dulu Kalau dulu kan dia maksudnya dia masukin di Sky Venture-nya kan, kalau nggak salah kan dijadiin satu, ada 30 startup kecil. Kalau sekarang kan dia udah kayak resmi tuh ambil satu-satu langsung dari Saratoga. Dia ya walaupun fenomena startup pada layoff karyawan, tapi inilah pertanyaan penutup ya. Nah, jadi sebenarnya untuk sektor teknologi ini kita perlu hindari kalau yang punya harus apa deh, jual atau bagaimana gitu. Karena yang belum punya kan pasti gampang lah, dia nggak mau, ya udah nggak usah pusing, nggak usah beli. Tapi bagi yang sudah punya sektor teknologi pada akhirnya harus ngapain gitu, coba misalnya Billy dulu gimana? Logi curhat namanya gitu ya. Coba lu lihat Jok punya lu sendiri udah minus berapa. Ya, sebenarnya sih kalau menurut gue Jok dia sekarang ya which is ini kita udah discuss juga kan sama Hans juga kan sama Glenn juga segala macem gitu. Ya, memang belum musimnya Jok ya gitu. Maksudnya musimnya sekarang kan komoditi gitu kan. Ya, biasalah kalau belum musimnya ya lu pasti diem dulu. Coba balik lagi, lu lihat kan laporan keuangan udah keluarkan yang kuartal 1 gitu kan. Contoh kayak ASA. Menurut gua ASA sih very strong performance sih. Maksudnya labanya kenceng gitu kan. Dan di menurut sekarang apa orang nggak salah menghargai sih kalau buku lu biru juga sih gitu. Nah jadi apa di posisi kayak sekarang sih buat gue sih ya kalau bisa sih exposure di tech nggak usah gede-gede dulu ya Jok ya, karena belum musimnya gitu. Kenapa? Yang ditakutin tuh bukan nggak turun lagi harganya, bisa aja harga sekarang udah bottom, tapi sayang loh kalau misalnya sektor lain main 3-6 bulan naik 100% dan your money stuck in that ya betul. sektor. Memang udah nggak turun lagi gitu, memang udah nggak turun lagi. Itu ya diam, sektor lain naik gitu kan. Nah jadi
gue sih belajar ya 2 tahun terakhir ini market Indonesia is about how fast you move your money sih gitu. Ya. Kalau 2020 stick ke blue chip, nggak main Breeze, Antam, KF dan temen-temennya, ya lu akhir tahun mungkin BEP atau minus. Tapi lu main itu barang semua yang lain, wah itu sih beggar-beggaran gitu. Sama juga kayak tahun kemarin gitu loh. Jadi 2021 kalau lu nggak main tech ya sama kayak begitu, Jok. Sepakat sih Bill. Jadi mungkin kalau kayak kita harus ada di teknologi ya bisa aja, tapi mungkin pilih saham-saham yang memang lebih apa ya? Aku rasa lebih strong secara fundamentalnya dia ya. Karena kalau Iya, teknologi sekarang itu lebih kayak ke performa lu gitu loh, bukan ke betul. ekspektasi. Mungkin kalau 2020 2021 kita expect ya, wah ini karena saham teknologi euforia semuanya. Dan sekarang sih udah masalah performance gitu. Bank digital banyak nih, aplikasi udah ada semua. Cuman berapa banyak? Misalkan oke user download banyak, tapi apakah mereka kasih taruh uangnya di situ nggak? Atau mereka transaksi nggak? Kalau nggak ya sama aja gitu kan. Jadi kayak kayak seleksi alam juga gitu. Jadi mungkin mesti pilih pilih saham yang tepat. Dan aku setuju sama Billy tadi. Kita mau jadi penonton apa mau ambil bagian gitu ya. Jadi Iya, mesti wise sih untuk apa money managementnya, alokasi dananya mau iya, masuk berapa besar gitu. setuju. Karena kan tahun down ya, Mm. apapun digital gitu kan, waduh, bank digital gitu kan, ada lagi udang digital gitu, pokoknya Iya iya iya. Semua yang dan semua itu masalahnya semua baru cerita doang gitu kan. Ya tahun ini iya iya. pembuktian bukunya masih kuat, or at least ruginya mengecil gitu kan. Kelihatan Mm. semua nih, di mana yang tech beneran sama mana yang apa tech-tekan doang kayak gitu kan. Ya jadi memang Mm. ya di sekarang itu sih ya apa paling benar, yang penting protect your capital gitu kan, make sure loss itu nggak gede supaya duit lu ada nih pas cycle selanjutnya. Karena gue sih sangat apa, tiap tahun tuh pasti ada cycle-nya, kayak tahun ini shipping gitu kan, ya sayang Mm. aja telat gitu kan, jadinya nggak terlalu ngeliatin gitu kan, ya nggak pernah tahu, siapa tahu di tengah tahun ini apa sahamnya Ombe gitu kan tiba-tiba bangkit semua tuh dari gocap ke atas, yang udah 200 naik juga gitu. Wah, kalau itu naik sih, gua rasa sih market kita akan balik rame kayak tahun 2021 awal sih kalau grup yang satu itu main sih. Ya betul. Jadi ya memang ya tadi setuju Bill ya. Lu bilang kita harus lebih lebih lincah kali ya. Jadi lu tahu harus kapan pindah ke mana, berani ambil resiko untuk buang masukin kemana kayak gitu-gitu. Jadi lebih lebih dinamis ya. Dan aku Ya, juga lihat sekarang itu kan retail ini makin banyak ya. Jadi mungkin beda sama dulu ya Bill. Jadi sekarang tuh benar-benar dinamis gitu. Jadi benar-benar dinamis sih menurut aku. Kalau tadi Billy bilang bahwa di tahun 2022 ini lebih susah, iya. Lebih susah karena sudah aku rasa aksesnya nggak terlalu banyak sih. iya, Gitu. setuju. Dan tahun ini juga makroekonomi backdropnya beda ya. Ya. 2020 kan ya stimulus, 2021 tech boom. Ini 2022 komo boom, tapi maksudnya komo boomnya dibarengin sama war gitu kan. Ya. Jadinya Fed naikin rate juga gitu kan, jadi bener-bener apa ya butek lah ya, ini nggak apa situasi yang nggak gampang gitu sebenarnya dengan kondisi gini. Nah, Doni, ini penting juga ya mungkin ya kan, biasa orang kalau ngomong trading itu ada namanya winning rate gitu ya. Ya kita tahu lah, ya kan ujung-ujungnya kan kita secara total portfolio positif gitu ya. Ya, Tapi betul. Doni, winning rate Doni umumnya biasa berapa persen, ya kan? Nah kalau tahun ini berapa persen gitu? Gini, waduh gak enak kalau winning rate. Aku jujur aku nggak pernah lihat dari winning rate-nya karena Ya, winning rate itu bisa lah ya. Itu antara kita profit sama kita loss itu mungkin winningnya 10 dari 10 transaksi winningnya 8 kali, tapi kalau volumenya kita punya transaksi juga kecil juga sama aja bohong gitu kan. Jadi bener tadi lebih lihat ke overall kita punya porto gitu. Selama masih hijau aman. Tapi emang kalau untuk dari sampai Maret itu jelek. Jadi oh, ya, jadi kayak nggak bagus ya. ya, Kalau aku boleh bilang. Jadi sejak Februari, Maret itu kita kurang kurang happy sih sama kita punya result gitu. Gitu. Tapi kalau yang long term, yang dalam artian kita yang investing itu yang kayak eh,
beberapa saham ya kayak BRI, BNI, Bank Niaga, yang perbankan bagus semua sih gitu. Tapi kalau untuk trading kita eh, nggak terlalu bagus. Terus terang nggak Iya, terlalu bagus. iya, iya, Beda setuju, sama tahun setuju. lalu. Beda sama tahun lalu. Tahun lalu sama COVID itu cuannya banyak sih. Tapi kalau yang sekarang itu kita agak nggak bagus. Memang nggak bagus. Setuju. Karena kadang-kadang capek juga ya Don ya bisa dibilang ya. Maksudnya lu lihat BNI gitu contoh ya. Dari Hmm. goceng 1.900. Cuma buy and hold aja nih 6-7 bulan gitu kan. Lu dapat sampai 100%. Ya kan? Lu tiap hari otak-atik chart, nungguin Dow Jones setiap malam, ya kan? Liatin bar chart, harga call, Newcastle. Iya, yes, Pas yes. menurut gue kok nggak kemana-mana ya, atau cuma naik nambah-nambah dikit ya kok. Jadi rasanya your effort tuh jadi kayak wasted gitu kan. Nah itulah makanya ya bener teman-teman ya, mungkin bisa ikutin yang kayak gaya Kodon juga. Jadi portfolio dibagi nih, investing berapa, Hmm. trading berapa. Karena jujur ngomong, kalau tanya orang gitu ya, atau diri sendiri ngeliat gitu ya, bisa pikir ya kita gargol kepala juga gitu kan. Tahu gitu gue beli BNI aja semua gitu kan, apa beli Mandiri gitu, beli Astra, beli Telkom gitu. Dipikir-pikir lebih enak nih, terus tenang lagi apa pikiran Eh, gitu. Kalau tapi dengan begini seandainya teman-teman ada yang dibagi dua gitu ya seandainya itu jadi kayak pelajaran juga sih bahwa antara kan orang bilang yang sabar tuh yang akan cuan gitu kan at the end of the day gitu ya. Tapi juga ada yang trader-trader yang memang mereka jago scalping, mereka memang punya waktu untuk setiap hari ngamatin, tapi emang lebih capek sih. Kalau ditanya capean mana trader sama investor, capean trader sih. Karena itu konsentrasi setiap hari ya. Jadi di situ bisa emosional kalau kalah kalau menang wah gitu tapi begitu kalah 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 itu rasanya buset gitu. Itu sih Bill. setuju. Ya teman-teman, oke berarti intinya kesimpulan kita hari ini ya karena kondisi marketnya lagi seperti ini ya. Paling penting ini ya Don ya, berarti kita agree capital harus kita protect gitu ya nomor Mm, satu. Kita ready for the next wave di market karena market itu selalu ada masa nggak enaknya tapi sekali enak waduh enak itu banget iya beggar yeah. beli apa aja tuh grafik kayak nurut lu gitu ya Oh gitu iya kan. tanya ini kan semen nih semen gres ya SMGR nih emang dia ada ini ya domestik apa untuk Gold obligasi ya itu jadi ya 70%. ya, bro. Jadi dia tuh bisa dibilang dapat harga semennya spesial kan bisa dibilang jadi ya harga Mm-mm. gold pun dia termasuk yang bisa dibilang santai-santai aja lah kayak gitu karena dapat costnya bisa dibilang ini bro apa bisa dibilang murah lah call-nya gitu di cap gitu kan jadi makanya kalau kita ngelihat juga ya dia makanya akhirnya market sadar nih kayak nih oh call naik nggak apa-apa lah gitu kan tau udah di cap juga kan sebenarnya kan harganya. Mm-mm. Aku agak surprise ya sama apa SMGR terus apa lagi ya SMCB hari ini aku lihat mereka geraknya secara teknikal ya SMCB juga bagus jadi ini nggak tahu nih apakah semester kedua konstruksi jalan nah I don't know. Ya, bisa sih bro. Kalau misalnya tiba-tiba, nah which is ini biasa akan jadi Holy Trinity nih biasa kalau main nih. Holy Trinity, semen, properti, konstruksi. Biasa kalau main, jarang mereka main sendirian. Kalau main sendirian, biasanya nggak tahan lama tuh kayak properti gitu kan. Mm-mm. Udah naik kemarin-kemarin gitu kan. Waduh, semua orang bilang properti sahamnya bagus, tapi konstruksinya nggak main, ya sudah, balik lagi ke asal. Jadi ke mereka kalau mau main tuh harus barengan memang sektornya sih. Aku agak curiga Bill soalnya kayak konstruksi itu dari Wika itu beberapa hari udah naik sih. Aku lihat Iya, dari minggu lalu ya terus betul. pas hari ini semen naik itu aku kayak waduh ini jangan-jangan nih gitu ya udah. Iya. Ya, makanya harus rajin screening chart ya, teman-teman tiap hari gitu. Ya, Jangan cuma berfokus sama chart barang yang kita punya gitu, tapi ya. harus fokus chart yang kita nggak punya tuh apa karena takutnya kita kelamaan lihat punya kita jadinya kayak kodok direbus gitu. Kita nggak sadar ya, Pak. Ada yang lain sebenarnya lagi main dan kita Betul, betul. wasted di sini Oh, gitu. Oke, ternyata Jogi apa nih? pingsan. Kuotanya tanya apa? XL sahamnya jangan susah naik Jogi ya kuotanya begitu. Ya sudah teman-teman, Oke, kalau kayak begitu apa kita closing dulu ya teman-teman. Thank you banget buat Doni hari ini ya, buat sama-sama. infonya gitu. Apa bikin lagi apa Don next live-nya gitu. Moga-moga lancar
lancar apps-nya ya, biar bisa cepet gitu. Amin, Bill. Sukses buat kamu juga, Bill.